Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Majelis Ulama Jatim memberikan pemberitahuan, mengeluarkan statement bahwa salam pembuka semua agama harus dihindari. Nah, nanti kita bahas ada 8 poin ya dari rekomendasi MUI Jawa Timur yang mengatakan bahwa salam pembuka itu kalau muslim ya assalamualaikum, dan tidak usah ditambah-tambahi dengan salam dari agama lain. Nah, ini sering kita lihat, sering kita saksikan di acara-acara formal resmi yang kemudian nanti kita bahas sama-sama. Kita ambil dari Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wal Qadaya Mu'asyirah dari yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, sambil santai saja ya, sambil santai kita akan ngobrol. Kita akan melihat bahwa fatwa ini nanti kita sebutkan juga ya, bahwa itu adalah dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, bahwa itu adalah syubhat dan harus dihindari sampai dibuatkan surat edarannya. Nah, kita mau tahu dong bagaimana sebenarnya konsep itu dalam ilmu fikih. Jadi kita lihat secara jernih apa sih sebenarnya hukum dasar atau hukum awal dari salam itu ya. Jadi salam itu adalah kalau kita lihat hukum dasarnya, ibtida'us salami sunnah. Jadi pertama kali mengucapkan salam, memulai salam itu hukumnya adalah sunnah. Ya, itu landasan dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kita mulai terjemahannya, kalian tidak akan memasuki surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu apa? Sebarkan salam di antara kalian. Maka dari hadis ini diambil hukumnya adalah sunnah. Ya. Tapi waradduhu minal fardi fardu ainin, wa minal jama'ati fardu kifayatin. Kalau itu membalasnya ya, satu orang membalas salam itu adalah wajib. Tapi kalau kemudian itu jamaah yang diberi salam, satu orang memberi salam pada jamaah, maka hukumnya menjawab salam itu adalah karena jamaah sebagian saja itu disebut fardu kifayah. Yang lainnya nggak jawab, asal sudah diwakili oleh sebagian saja menjawab salam, itu sudah gugur kewajiban menjawab salam. Itu fardu kifayah ya, fardu kifayah. Nah, itu sudah kita lihat hukum asli mengucapkan salam. Tapi di sini kita harus perjelas bahwa ini adalah salam untuk dari seorang muslim ke muslim yang lain, dari seorang muslim ke muslim yang lain. Sedangkan kita bisa melihat ya, kalau dari seorang muslim ke muslim yang lain, bagaimana hukumnya mengganti lafadz salam? Bagaimana hukumnya mengganti lafadz salam? Di sini disebutkan wa yukrahu taghyiru sighatis salami al-masyru'ati dengan kalimat yang lain, dan dimakruhkan, dibenci mengganti lafadz. Sighat itu lafadznya, kata-katanya, kata-kata salam dari kata-kata yang sudah disyariatkan. Yang sudah disyariatkan adalah dalam hadis, dalam ijma' ya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang sudah masyru'ah. Nah, gimana kalau kita ganti dengan yang lain, misalnya salamun minallah ya, keselamatan dari Allah. Mungkin maksudnya sama, cuma lafadznya diubah. Maka ini hukumnya adalah yukrohu, dibenci. Apa? Dibenci. Dan ini termasuk bid'atun munkaroh. Ya, bid'atun munkarotun. Jadi bid'ah yang harus yang mungkar ya. Ini sesuatu hal yang baru yang mungkar. Maka kalau merubah lafaz salam itu ya, itu tidak boleh ya. Tidak bolehnya di sini hukumnya adalah makruh, lebih baik dihindari. Ya. Itu hukum asalnya antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang muslim dengan jamaah muslim yang lain.
Tetapi kita kalau mau melihat, ya, kalau kita mau melihat misalnya dalam suatu acara dan di situ banyak dihadiri oleh agama-agama, penganut agama yang bermacam-macam, agama yang lain, kadangkala pejabat pemerintah atau ketua RT atau siapa sajalah, ya, orang yang ditokohkan membuka salam pembuka dengan salam dari agama lain. Nah, ini bagaimana? Tadi kalau kita sudah membahas bahwa hukum aslinya mengucapkan salam, ya, memberi salam pertama kali, mengawali salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Kalau itu jamaah banyak orang, ya, berarti fardu kifayah. Nah, tadi fardu ain kalau sendiri-sendiri, tapi kalau jamaah fardu kifayah. Dan dimakruhkan mengganti lafadznya itu, karena itu lafadznya masyru'. Masyru'ah itu artinya sigotnya, kata-katanya itu sudah diatur dalam hadis dan ijma'. Maka dimakruhkan untuk diganti dengan yang lain, ya. Itu aslinya seperti itu. Tapi kita berada pada zaman yang kemudian banyak toleransi, majemuk. Apakah kalau kita mengucapkan salam dengan agama lain ini masuk dalam bab toleransi atau tidak? Nah, inilah surat edaran MUI yang kemudian mengatakan bahwa lebih baik mengucapkan salam tidak dengan bahasa asing yang mungkin belum kita ketahui, yaitu yang berasal dari agama lain, karena ditakutkan itu ada semacam doa yang tidak kita pahami dan itu bertentangan dengan keyakinan kita. Oke, sampai sini bisa dimengerti, sampai sini bisa dimengerti. Tetapi pertanyaannya adalah kemudian merekomendasikan, tapi menurut saya MUI Jawa Timur ini kurang lengkap gitu loh. Jadi kalau misalnya dia seorang penceramah atau seorang pidato atau seorang pejabat publik, jamaahnya atau audiensnya macam-macam, maka dianjurkan oleh MUI adalah ketika dia membaca salam sesuai agamanya, maka pejabat tersebut, tokoh tersebut misalnya Islam, ya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, seandainya pejabat ini diundang sama non-muslim dan semua audiensnya adalah non-muslim, ini bagaimana? Apakah tetap Assalamualaikum? Karena jelas-jelas di depannya itu audiensnya itu adalah non-muslim. Nah, apakah rekomendasi dari MUI Jawa Timur ini bisa dilaksanakan? Karena dia seorang muslim jamaahnya. Jadi ini kurang lengkap menurut saya. Dia seorang muslim, audiensnya non-muslim. Sedangkan ada hukum tersendiri mengucapkan salam yang lebih dahulu bagi seorang muslim kepada orang non-muslim. Apa itu? Kita bisa lihat dari beberapa rujukan, ya, beberapa rujukan. Kalau kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ragam dan bermacam-macam, kita bisa melihat bahwa apakah hal ini menjadi masalah atau tidak. Nah, itu kan yang bisa kita lihat bagaimana kalau terjadi misalnya acara-acara, kan banyak misalnya pejabat-pejabat misalnya dari Menteri Agama membuka acara di agama lain walaupun dia seorang muslim misalnya di agama lain. Nah, ini bagaimana cara mengucap salam yang benar, tapi tidak direkomendasikan oleh MUI Jatim, ya. Nah, kalau kita melihat, ya tadi sudah, ya, bagaimana kalau salam itu sudah ada aturannya dalam Al-Quran, hadis, bahkan ijma'. Maka dalam menjawabnya juga nggak boleh asal-asalan, ya. Menjawabnya juga tidak boleh asal-asalan, ya. Kalau kemudian memberi salamnya juga sudah ada caranya, ya. Itu sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat dari masih dari Mausu'ah Fikih Islami wa Qadaya Mu'asirah. Ini ada hukum tersendiri bagaimana kalau kita berhubungan dengan non-muslim. Kalau tadi itu, ya, yang kita bahas di awal adalah bagaimana antara muslim dengan muslim. Tapi sekarang dengan non-muslim. La mani'a, tidak ada larangan, ya. Kalau kita, langsung saya terjemahkan, ya. Seorang muslim punya tetangga yang Nasrani, kita berjabat tangan, ya. Kemudian kita mengucapkan salam kepadanya kalau ada
laukana lahu hajatun ilaihi, kalau ada kepentingan atau keperluan. Maka wa yakunu salam ala ghairil muslimin, dan salam kepada non muslim bitahiyatihim al mahmudah, ya, dengan memberikan penghormatan kepada mereka yang disepakati, ya, itu adalah sobahal khair, selamat pagi, selamat sore, ya, seperti itu. Atau, ya, maka dari sini sebelum kita lanjutkan, maka dari sini, ya, kalau bisa kita pakai, misalnya ada seorang pejabat, ya, seorang muslim, dia membuka acara atau membuka pidatonya, bagaimana? Dia padahal jelas-jelas audiensnya itu non muslim. Kalau kita pakai rekomendasi dari MUI belum cocok, karena ketika kita itu hanya cocok untuk audiens yang campur-campur, misalnya ada muslim, ada non muslim. Tapi ini kasusnya adalah seorang pejabat yang muslim yang kemudian memberikan pidato dan salamnya, apakah kalau mengikuti dari MUI Jatim dia tetap dengan agamanya, misalnya dia muslim, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal jelas-jelas yang di hadapannya itu non muslim. Maka bisa diambil jalan tengah, kita bisa memakai, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika mengirim surat kepada raja-raja Romawi, Persia, assalamu ala manittaba'al huda, kita pakai itu. Atau kita terjemahkan, semoga Allah mencurahkan keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ya, itu, ya. Karena, atau bisa juga di sini disebutkan selamat pagi atau selamat sore. Nah, itu bisa, ya. Akan tapi nanti menurut, kalau kita lihat dari mazhab yang lain, mazhab Hambali, Hanabilah, bahwa kalau itu makruh, ya, itu makruh. Tetapi pertanyaannya ada masalah lagi. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non muslim. Ini menjadi masalah lagi. Jadi kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang non muslim. Ini sepakat, semua ulama sepakat. Dari hadis, ya, la tabda'uhum bisalam, la tabda'uhum bisalam. Janganlah kalian mengawali atau mengawali ucapan itu kepada mereka dengan salam, ya. Kalau kita melihat di sini, walaupun yang di sini disebutkan, ya, non muslim tadi itu, kalau misalnya mereka yang duluan, ya, walau salima, ya, kalau mereka duluan yang mengucapkan salam alal muslim fala ba'sa birraddi, maka kita tidak apa-apa membalas, ya. Cuma sampai wa'alaikum atau wa'alaika. Jadi kalau ada orang non muslim mengucapkan salam ke kita, ini individual, ya, individual, maka boleh membalas, tapi cukup wa'alaikum atau wa'alaika, ya. Soalnya apa? Ini kita lihat ada sebuah hadis, ya, besok saya, Rasulullah, ya, berkata, besok saya akan pergi ke daerah yang di sana non muslim, ya, fala tabda'uhum bisalam, maka janganlah memulai omongan dengan mereka dengan mengucapkan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah wa'alaikum. Ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa kasus. Kalau tadi kita pakai misalnya pejabatnya muslim, kemudian jamaahnya atau audiensnya non muslim, bisa kita pakai selamat pagi, selamat sore, atau assalamu ala manittaba'al huda. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada yang mengikuti petunjuk, kepada siapapun yang mengikuti petunjuk. Nah, itu, ya. Tetapi di sini ada kasus lagi bahwa semua mazhab, semua ulama, ya, dari 4 mazhab itu bersepakat bahwa tidak boleh kita memulai. Padahal kita yang dipersilahkan untuk berbicara pidato, nggak mungkin dong yang lain mulai terus kita baru jawab, kan otomatis kita yang jawab, ya, kita yang mulai. Nggak mungkin audiensnya yang memberi salam kemudian kita yang jawab. Nah, ini kita bisa pakai bahwa kalau ada hajah, ya memang karena acara mengharuskan seperti itu, ya memang berarti kita harus
mengucapkan duluan, tapi ucapan salamnya adalah bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi assalamu ala manittaba'al huda, ya, atau salam sejahtera. Kalau kita salam sejahtera untuk kita semua, atau selamat pagi hadirin, selamat sore, selamat malam, selamat siang, itu lebih aman. Kemudian kalau kita bisa lihat bahwa bagaimana ketika audiensnya macam-macam, ada muslim, ada non muslim, kemudian kita pertama kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita tambahi salam sejahtera untuk kita semua, atau ya sudah seperti itu, salam sejahtera untuk kita semua atau selamat pagi. Tetapi di sini saya setuju dengan MUI Jawa Timur kalau tidak menggunakan bahasa yang itu khusus agama-agama lain, karena bisa jadi kita tidak tahu artinya, ya, kita tidak tahu apakah itu doanya bagaimana, ya, apakah itu masuk dalam ibadah mereka. Nah, lebih baik, lebih aman kita mengucapkan bahasa Indonesia saja. Semoga Allah mencurahkan keselamatan untuk kita semua. Warahmatullah, dan semoga Allah juga mencurahkan anugerahnya kepada kita semua, ya, kepada kalian semua, dan juga berkahnya kepada kalian semua. Itu tidak apa-apa. Semoga Allah mencurahkan keselamatan, rahmat, dan karunia-Nya kepada kalian semua, ya kan, keselamatan, rahmat, karunia, dan berkah kepada kalian semua. Kalau kita mau terjemahkan seperti itu tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau kemudian kita pakai yang dari poin-poin dari agama lain, bisa dikhawatirkan itu adalah bentuk dari pengakuan agama lain. Meskipun ini untuk berbicara tentang kehati-hatian, ya, berbicara tentang hati-hatian, karena mengubah lafaz salam saja kepada sesama muslim itu tidak boleh, karena itu sudah masuk dalam Quran, hadis, dan ijma, ya. Misalnya salamun minallah, artinya sama, tapi itu tidak boleh, yukrohu, dihindari, itu sama muslim. Apalagi kalau kemudian kita menggunakan bahasa lain yang itu bahasa dari agama tertentu, yang identik dengan agama tertentu, dan kita mungkin tidak tahu artinya, hanya ikut-ikutan. Nah, ini bahaya. Ternyata di situ bisa jadi doa bagian ibadah dari agama yang lain. Maka ini kita berlaku aman, ya. Jadi pada garis besarnya saya pribadi setuju dengan apa yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Tetapi ada saya tambahi, ketika seorang muslim berpidato di hadapan audiensnya yang murni semuanya non muslim, maka kita bisa memakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau assalamu ala manittaba'al huda, ya, yang kita bisa terjemahkan juga biar orang-orang, oh kok beda kalau untuk kita. Nah, itu terjemahkan, segala keselamatan semoga tercurah dari Allah untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, seperti itu tidak apa-apa, ya. Atau aman aja, selamat yang nasional sajalah, selamat pagi, selamat siang. Nah, maka kalau kita mau melihat poin-poin apa saja sih yang direkomendasikan oleh MUI? Pertama, satu, bahwa agama adalah sistem keyakinan yang di dalamnya mengandung ajaran yang berkaitan dengan masalah akidah dan sistem peribadatan yang bersifat eksklusif bagi pemeluknya, sehingga meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan antar agama satu dengan yang lain, ya. Maka dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat, ini poin kedua, majmuk, lebih-lebih Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya perbedaan-perbedaan menuntut adanya toleransi dalam menyikapi perbedaan. Dalam mengimplementasikan toleransi antar umat beragama, perlu ada kriteria dan batasannya agar tidak merusak kemurnian ajaran agama. Jadi di sini ada kata-kata kemurnian ajaran agama. Slogan kemurnian, puritan. Pure itu murni, puritan, ya. Kemurnian ajaran agama ini seolah-olah menganggap bahwa sudah mencampur adukan agama kalau sudah mengatakan salam dengan agama lain. Mencampur adukan salam dengan agama lain itu seolah-olah mencampur adukan agama. Saya kurang setuju poinnya di sini, ya. Jadi kata-kata kemurnian ajaran agama itu perlu tanda kutip, ya, tanda kutip. Maksudnya apa? Itu nggak jelas, ya. Kemurnian ajaran agama. Karena kalau kita mengucapkan salam dengan agama lain tuh, apakah kemudian agama kita jadi tidak murni, kan? Ini masih, jadi slogan kemurnian ajaran agama ini masih tanda tanya. Tapi kita lanjutkan dulu, ya. Secara umum tadi saya bilang setuju, tapi kalau ini kita kritisi.
Prinsip toleransi pada dasarnya bukan menggabungkan, menyeragamkan, atau menyamakan yang berbeda, tetapi toleransi adalah kesiapan menerima adanya perbedaan dengan cara bersedia untuk hidup bersama di masyarakat dengan prinsip menghormati masing-masing pihak yang berbeda. Oke. Islam pada dasarnya sangat menjunjung tinggi prinsip toleransi, diwujudkan dalam ajaran tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, prinsip tidak mencampur adukkan ajaran agama dalam konsep lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku sendiri. Dalam surat Al-Kafirun ayat 109, prinsip kebolehan berinteraksi dan berbuat baik dalam lingkup muamalah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, dan prinsip berlaku adil bagi kepada siapapun dalam surat Al-Maidah ayat 8. Oke. Sampai sini oke. Nah, yang kelima, ini sudah mulai membahas kalau dalam agama Islam assalamualaikum artinya semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada kalian. Ya, salam itu dari kata salamatun, ya, selamat. Nah, jadi semoga Allah itu doa. Salam itu doa. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada kalian. Nah, ini adalah doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selainnya. Nah, ini kemudian MUI membahas salam agama lain. Tidak saya sebutkan karena ini agak panjang ya. Jadi ada beberapa salam agama lain yang dibahas, dan itu menurut mereka tidak layak untuk diucapkan oleh seorang muslim, karena menurut mereka ada ungkapan keyakinan bagian dari ibadah agama lain. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita save ya, maksudnya kita bisa aman, tidak menyinggung agama lain, maka kita tidak usah masuk ke situ. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Bahwa doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Oke, doa itu adalah dari ibadah. Jadi tidak bisa dipisahkan, doa sendiri, ibadah sendiri. Doa ya ibadah. Oke, masuk ya. Karena tadi hukumnya juga salam sunnah ya. Bahkan di dalam Islam doa adalah inti dari ibadah. Oke, ya benar. Pengucapan salam pembuka menurut Islam bukan sekedar basa-basi tetapi doa. Masuk. Pengucapan salam pembuka ya. Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid'ah yang tidak pernah ada di masa lalu, minimal mengandung nilai syubhat yang patut dihindari. Jadi poinnya di sini adalah kalau kita membuka salam pembukanya dari berbagai agama, maka dikatakan itu adalah bid'ah. Bid'ah itu bagi pemirsa yang belum tahu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi para ulama membagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah walaupun belum dilakukan oleh Rasulullah, seperti perayaan Maulid yang kita dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ya, itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, karena dengan situ ya kita bisa mengenal pribadi Rasulullah, menyatakan cinta kepada Rasulullah dan segala macam. Ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang sayyi'ah itu bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan syariat. Jadi baik buruknya ini ada koridornya. Kalau itu tetap tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi itu adalah sesuai dengan syariat, oke, bid'ah hasanah. Tapi kalau bid'ah sesuatu yang baru ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi bertentangan dengan syariat, no, berarti bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Nah, ini dikatakan bahwa mengucapkan salam menggabung dengan salam agama lain itu bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah ada masa lalu. Oke, sampai sini kita harus lebih jeli ya, bahwa tidak pernah ada di masa yang lalu. Minimal, nah ini oke lah. Jadi tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Oke. Yang kemudian minimal mengandung nilai syubhat. Nah, haram itu jelas, halal itu jelas. Di antara yang tidak jelas, di antara keduanya yang tidak jelas itu disebut syubhat, yang meragukan. Oke. Maka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur menyerukan kepada umat Islam khususnya dan kepada pemangku kebijakan agar dalam persoalan salam pembuka dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk umat Islam cukup mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian bagi umat Islam akan dapat terhindar dari perbuatan syubhat yang dapat merusak kemurnian dari agama yang dianutnya. Oke, ini dianggap syubhat, kemudian bisa terhindar dari merusak kemurnian agama. Sampai sini saya tambahi, kalau pidatonya itu seorang pidatonya penceramahnya adalah orang yang ngomongnya muslim, kemudian jamaahnya audiensnya non muslim, maka tadi saya tambahi sudah di awal video ini tidak disebutkan secara rinci ya gitu. Jadi pemirsa, sudah kita bahas dari berbagai
sudut pandang, dan saya bacakan juga rekomendasi dari MUI Jawa Timur tentang salam pembuka seluruh agama, yang cantumkan semua agama. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi kalau ada yang nggak setuju, protes, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lagi, tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar agar kita bisa sharing ilmu lah, sharing ilmu agar bisa saling memberi dan menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.